Oke, balik lagi sekarang di part yang kedua. Terus nih, jadi yang part kedua ini kita akan ngebahas pengalaman terbaik terhadap penumpang. Jadi yang kita alamin, tapi Sama ini yang baik. penumpangnya. Karena yang tadi Udah buruk-buruknya. ada buruk-buruknya, sekarang yang baik-baiknya. Baik-baiknya Jadi karena sekarang. nggak semua penumpang itu buruk. Jadi Pasti kita pasti ada. banyak kan yang baik ya. Benar. Nah, kalau lu gimana nih sih pengalaman baiknya? Sebenarnya sih banyak ya. Ya banyak. Ya beberapa poin aja lah pokoknya. Terus yang pertama itu yang benar-benar yang mungkin menurut gue berkesan banget ya. Iya. Yang berkesan banget sama gue tuh ada itu pas gue berapa tahun yang lalu lah, gue udah Yes. lupa. Jadi ini ada dan ini gue ingetin lagi ya, gue nyebutin sesuatu itu gue bukan rasis, gue bukan apa gitu, kayak enggak. Gue Ini cuma cuma hanya share misalnya aja. memperjelas aja ya gitu Yes. kan. Nah, jadi ada penumpang gue, jadi dia tuh sebenarnya orang Chinese Surabaya, tapi dia itu dan penerbangan dari Melbourne atau Sydney, gue lupa gitu kan, Melbourne atau Sydney. Jadi dia dari Melbourne ke Denpasar sama gue, terus habis itu dari Denpasar ke Jakarta juga sama gue gitu kan. Nah, terus sebenarnya tuh karena ya gue pertama-tama sih pas pada saat ngeliat dia nggak ada merasa apa-apa sih. Gue nggak pernah kepikiran sih sebelumnya itu kan. Tapi dan gue karena punya temen, punya kru, dan kru gue tuh di situ ada salah satu teman dekat juga yang Chinese. Jadi gue tuh kayak mikir ini ganteng banget nih cowok, cocok nih sama yang ini nih. Comblangin. Comblangin maksud gue gitu kan. Terus? Ya udah setelah itu kan yang kayak ya mungkin temen gue juga malu-malu gerak-gerakan ya, namanya juga pramugari juga malu-malu ya, apalagi pakai seragam tuh bebannya banyak deh gitu kan. Nah, ternyata nggak berhasil nih comblangannya. Ya udah, gue juga ya after landing, kita juga pramugari kan yang bodo amat ya, udah lupa gue after landing apapun yang terjadi di atas tuh udah lupa gitu. Tiba-tiba 2 hari ke depan setelahnya gue dapat line dong, hi Riz, dia manggil gue Riz. Hi Riz, masih kenal aku nggak? Terus kayak bingung kan, begitu gue ngeliat fotonya, gue kayak kaget gitu, ini kan penumpang gue yang kemarin yang gue comblangin sama temen gue gitu kan. Terus tiba-tiba masih ingat aku nggak, kayaknya kalau, tapi aku yakin sih kamu nggak ingat. Aku nyari dari nama depan di Facebook. Jadi di Facebook nyari-nyari, ya bayangin aja kayak nyari Facebook dari yang jutaan orang pakai, terus habis itu Dari satu suku nama, dari satu suku nama, terus dia nemu, terus dia berusaha untuk nemu gue nih di Facebook. Oke, oh iya nih sama nih wajahnya gitu kan. Terus habis itu baru dia nyocok-nyocokin di setiap nama gue, suku kata gue tuh ke line gue. Anjay. Terus ketemu tuh kayak Iya niat sih. banget. Dia effortnya tuh Iya, luar biasa effortnya. banget nyari lain lu. Iya, nggak ada apa-apa sih, atau kayak cuman temen-temen doang, cuman gue cukup amazed, kayak cukup yang kayak pengalaman terbaik gue juga. Oh ternyata ada orang sepenasaran itu ya sama gue gitu ya gitu. Terus habis itu yang satu lagi yang memang sampai sekarang tuh gue kadang-kadang senyum-senyum sendiri nih kalau ingat dia. Ingat dia bukan ingat dia maksudnya. Maksudnya orang-orang bule gitu ya, anak-anaknya tuh kadang-kadang tuh bener-bener yang pinter banget gitu, Vin. Misalnya kadang-kadang tuh pengalaman gue yang terbaik tuh ada pada saat gue kaget ya, gue tuh suka, misalnya gue suka main-mainin anak kecil nih, gue suka kayak bercanda-candain anak kecil pada saat apa. Terus tiba-tiba pas mau landing, dia tuh kasih coklat sama gue, dipitain, Ya this is ampun. for you. So sweet banget. Kayak itu kayak gue tuh kayak yang kaget speechless. Jadi bener-bener. dari yang gue capek, terus kayak gue ya ampun kayak perhatian banget gitu. Langsung kayak Dia capeknya anak tuh kecil hilang gitu. seketika. Pengalaman terbaik gue banget sih, kayak istilahnya even gue capek banget tuh, capeknya, tapi kayak begitu ada seseorang yang kayak ngasih perhatian ke kita, istilahnya as a flight attendant gitu ya, kayak yang oh my Merasa god, kita dihargai gitu. karena istilahnya Berharga. nggak banyak sih ya orang yang begitu tuh, nggak banyak gitu yang menunjukkan. Mungkin ya banyak yang orang menghargain gitu, tapi tidak banyak yang menunjukkan gitu Yes. kan. Kalau lu gimana tuh? Kalau gue, waktu itu gue ada pengalaman terbang ke Amsterdam nih ceritanya. Ada seorang ibu bawa anaknya lah, anaknya juga masih kecil lah, masih ya mungkin berapa bulan usianya. Terus ceritanya, tahu sendiri kan penerbangan ke Amsterdam tuh lama banget kan, Iya, bisa hampir 14 jam. Udah panjang banget, udah bingung lagi tuh mau ngapain lagi di pesawat. Nah nih ibu kan ya namanya sendiri gitu kan, cuman bawa anaknya pasti agak repot gitu kan. Kita juga mesti extra care gitu kan ke penumpang seperti itu. Dia nice, ibunya nice, ngobrol-ngobrol sama gue, bayinya juga lucu. Ya gue kan juga seneng. Setelah terbang bareng pun kayak
dia masih ingat, kadang suka ngontek gue gitu kan, si ibunya ini kok ngontek, "Ma kalau kamu sedang kabarin dong, nanti aku treat, aku ajak jalan kemana-mana," kayak gitu. Pokoknya kayak jalan ya hubungan komunikasi yang baik gitu lah. Terus berapa waktu itu pas sudah berapa lama ketemu lagi, gue kan lupa ya, udah saking ketemu jutaan muka orang yang berbeda. Terus gue nggak apa, tiba-tiba kayak, "Mbak, ingat aku nggak?" Kata dia kan kayak gitu. Udah lu ketemu Nah lagi? ini anaknya udah berapa tahun, udah gede. Sebenarnya kalau kita tuh sampai diingat Iya, sampai sampai berapa diingat lama yang gitu loh. ya itu kan udah itu seberapa tahun, jadi jangka waktunya kayak even 2 Anaknya tahun, udah gede. 2-3 tahun itu kan kayak udah jangka waktu yang lama, terus dia masih ingat, kayak amazed aja gitu loh gue. Terus yang selanjutnya juga hampir sama sih sama cerita lo yang kedua, yaitu dari anak kecil Jepang. Pas gue udah disembah, pas mau turun keluar dari pesawat, kan gue bilang terima kasih, arigatou gozaimasu. Tiba-tiba dia kayak, "Sini ulurin tangan lu," kata dia kan kayak gitu. Tiba-tiba dia ngasih origami. Dia selama ini tuh ngebikinin gue origami selama di pesawat, dan dia nggak ngasih ke sembarang orang, dia cuma ngasih ke 2 orang, ke gue satu sama satu lagi ada Mugara. Dia kasih, "This is for you," kata dia kayak gitu. Ya Allah, kayak sampai saat ini tuh origaminya masih gue simpan gitu, ada di rumah. Terus kayak ya ampun, dia sampai mikirin gitu, kasih dari sekian belas orang di pesawat pramugari, terus dia kayak pay attention tuh kayak ke gue doang. Terus kayak sampai dia ingat, sampai dia bikin sesuatu kayak gue mau ngasih tanda terima kasih gitu. Terus kayak so sweet banget, ya Allah, kayak tersanjung ya. Episode berapa? Berapa ya, Vin? Misalnya kayak kita tuh kalau dilihat kan mungkin kalau misalnya orang yang nggak pernah mengalami itu, kayak mungkin ngelihat sosoknya doang. Misalnya kayak kalau mungkin orang yang dengar ceritanya cuman segitu doang tuh, misalnya cuman kayak mungkin papa roti gitu. Papa bread atau apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita itu kayak happy banget. Ya buat kita tuh sesuatu yang kayak ya amazing banget. Bukan harganya ya, tapi kayak kita nggak ngeliat sesuatu yang harganya, tapi attention-nya gitu, tulusnya dia gitu. loh. Karena kayak gue pribadi aja, kalau misalnya gue pergi, kita kan udah heboh sama diri kita sendiri, misalnya dengan urusan kita sendiri. Jadi kalau ngeliat orang tiba-tiba dengan dia bepergian, terus dia tiba-tiba masih mikirin krunya untuk mau makan apa gitu, misalnya kayak dia beli makan, itu kayak yang suatu yang wow sih menurut gue ya. Kayak yang kadang ada penumpang juga yang kayak nanya gitu ke gue kan, kayak, "Mbak, udah makan belum?" Yang kayak gitu. Iya, pas kita mau surfing, "Mbak, makan duluan, Mbak. Mbak udah makan belum?" gitu ya. "Mbak, kalau di pesawat makannya apa?" kayak gitu. Karena kita emang pengen banget setiap terbang digituin ya, dikasih makan, dikasih hadiah. Kayak enggak, kita enggak kayak gitu. Cuman kayak ya ada perhatian, dan kita merasa kita dihargai, kayak ya, seneng aja gitu loh. Maksudnya kayak kita bukan dianggap sebagai ya pesuruh juga pelayan gitu lah. Setidaknya dia menghargai, dan itu banyak sering juga gue alami pada saat ke ini nih umroh. Karena umroh itu kan rata-rata kan memang mungkin orang-orang yang baik-baik banget ya, dan kebanyakan juga orangnya itu memang udah istilahnya mau meluruskan, dia mau ibadah, nggak aneh-aneh deh pokoknya. Nah itu tuh biasanya pada saat kita serving makanan pun juga mereka sebelum makan, "Mbak, makan Mbak," kayak izin gitu loh guys. Kayak kadang tuh kayak terenyuh gitu hati. Dan kadang sebelum dia makan, "Mbak, udah makan belum? Saya makan duluan ya Mbak, maaf ya Mbak, minta maaf dong." Kayak perlakuan penumpang itu sih yang bikin kadang-kadang kita kayak bikin kayak berasa dihargain ya, Vin. Terus apalagi kalau lagi puasa, wah itu kan tantangannya berat banget ya lagi puasa. Apalagi ngeliat Coca-Cola disiram di basok. Parah. Iya, kadang kalau bulan puasa terus ada orang yang masih mikirin, kan kita kadang ya pas azan maghribnya itu kita mau buka puasa, kan kita nggak mungkin dong mau batalin dulu tuh susah ya kan. Kadang kayak ya nanti nunggu kebalik ke belakang dulu baru kita bisa batalin minum. Kadang kayak ya ada penumpang yang kayak, "Mbak, udah batalin puasa dulu belum Mbak, minum dulu kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak, batalin aja dulu." Yang kayak kalau kan ada yang penumpang yang egois, yang kayak yang maunya semua yang lagi ngelayanin ini, yang belakangnya udah buruan, udah maghrib saya mesti batalin puasa ya, kayak dia nggak mikirin kitanya ya, gitu. Dia nggak mikirin orang lain, dia lebih egois gitu loh kan. Kalau kita tuh paham sih sebenarnya, semua penumpang pasti semua orang pengen cepat minum. Cuma kadang-kadang ya mungkin kita karena posisi lapar juga, haus juga, jadi begitu ngeliatnya nggak sabaran, kayaknya gue juga belum batalin ini. Kerongkongan gue juga gede. Ngomong aja udah susah. Bibir udah pecah-pecah. Lebay gitu. Enggak mungkin bibir kita pecah, nggak boleh. Nah, kita pakai vitamin ya, lip balm. Emang film Bang Jodoh tuh asik-asik ya. Itu unik. Sering gak sih lo kayak nawarin,
permisi Bapak, menu makan kita hari ini ada nasi ayam sama nasi ikan. Daging. Bapak mau milih yang mana? Daging. 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 Iya, tapi kita ada ayam sama ikan. Daging. Daging ayam apa daging ikan? Daging. Daging. Oke. Bingung. Ada lagi mau nasi ayam atau nasi ikan? Iya yang itu aja Mbak. Iya, Iya, gitu aja. Yang gitu aja. Hah? Iya Ini jadinya maksudnya apa, Mbak? mau yang ayam apa yang ikan? Iya yang itu. Iya yang itu. Itu gue sering banget ngalamin. Terus kadang-kadang tuh mungkin kalau kita bawa serius ya tuh kadang-kadang sebel ya. Cuman kadang-kadang ya udah kita mau ketawa aja, ya Bapak mau yang mana? Iya, Gitu. bener-bener. Kan ada gitu yang kayak mereka duduk bertiga. Ntar yang ujung yang di deket jendela nanya ada minum apa, udah kita sebutin. Ntar tiba-tiba yang tengah, Mbak ada minuman apa Apa lagi? aja? Tiga-tiga yang minta disebutin, kayak lu dengerin aja barengan apa. Gue gak usah ngulang-ngulang lagi gitu. Nah, tapi yang paling gue sebel ya pada saat gini ya, kan bertiga tuh ya penumpang. Terus udah tahu ya kita datang tuh dari depan bukan dari belakang. Kalau dari belakang iyalah dia nggak Iya. tahu ya. Ini kadang-kadang tuh kita udah dari depan kecep permisi. Padahal dia udah tahu nih kita mau nge-infoin ke sebelah dia. Iya. Setidaknya ya kita kan maksudnya bukan nge-infoin sebelahnya, setidaknya satu deret gitu. Dia masih pakai headset, nggak dilepasnya tuh guys. Iya. Jadi ya proper aja. Begitu kita permisi Bapak. Gue kenapa nggak pas pada saat gue datang lepas dulu headsetnya terus ya sama-sama dengerin gitu. Bener-bener. Karena bisa bukannya kita perhitungan atau kita males ya guys, tapi misalnya lu bisa bayangin pada saat lu menghandle satu pramugari itu bisa menghandle 50 penumpang. Lu bayangin 50-nya dijelaskan, permisi Bapak ingin makan apa, kita punya makanan nasi ayam sama nasi ikan, di ini minumannya ini. Bayangin itu lu repeat sampai 50 kali kalau nggak berbusa mulut. Itu Baik kalau lagi bulan puasa, aduh ya Aduh, Allah, itu kayak- itu cobaan banget. oh my god, itu kayak Sabar. itu kayak mengeluarkan suara itu kayak udah sekuat. Kalau kalian yang mau naik pesawat, kalau misalnya ada yang surfing atau pramugarinya lagi menanyakan sesuatu atau memberikan informasi apapun Please itu, pay attention. please pay attention dan lepas dulu headsetnya. Kalau misalnya lagi nonton apa segala macam, di pause dulu. Jadi karena itu utamakan deh pokoknya pramugarinya lagi ngomong apa gitu, karena takutnya malah istilahnya hal kecil aja nggak kedengeran, takutnya malah yang hal-hal penting Iya, yang mungkin yang bener. menyangkut dari keselamatan atau apa gitu kan. Jadi nggak ini, jadi please pay attention apapun istilahnya, informasi apapun yang disampaikan dari awak kabin maupun dari awak pilot ya. Iya, Gitu. itulah pokoknya. Jadi untuk next partnya kita mau ngebahas nih Kita akan ngebahas Do dan do not dilakukan di dalam pesawat. Jadi buat kalian penumpang yang mau naik pesawat, please pay attention di part selanjutnya ini. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan Jangan- kita ulang. Oke, kita ulang. Jadi jangan lupa untuk di like Komen. dan subscribe. Sampai ketemu Di part ketiga. Dadah. Yo.